Analisa fundamental kita itu biasanya tidak terlalu terpakai. Kenapa? Karena harga itu bergerak duluan, baru beritanya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iqbal sini di channel 0 to 1. Nah, ini hari ini ya, saya mau kasih informasi kepada kalian semua, orang-orang yang mau bertrading ya, mau bertrading di pialang. Hal-hal apa saja yang harus kalian siapkan sebelum kalian join atau sebelum kalian mau bertrading di pialang ya. Simak. Jadi ya, sebenarnya ada 3 yang harus kalian siapkan. Jadi pertama yaitu adalah mental. Nah, kenapa kok mental? Karena begini, mental kita berdagang ya. Jadi kalau kita bertrading itu sama seperti ketika kita berdagang. Mental kita berdagang ketika kita melakukan sebuah usaha, ketika kita mulai berdagang, itu biasanya ada waktunya dagangan kita sepi ya, ada waktunya kadang-kadang dagangan kita itu rame. Nah, ketika rame kita senang ya, kita senang. Nah, tapi apakah ketika dagangan kita sepi itu kita bisa enggak bertahan di kondisi itu? Seperti itu. Nah, sama seperti ketika trading. Ketika kita trading, kadang kita ambil buy, harga naik kita senang. Tapi ketika kita ambil buy lalu harga turun, kita tidak senang. Apakah mental kita sudah siap apa belum untuk menerima ya kenyataan ketika harga kita ternyata turun, kita floating dulu ya? Apakah kita cukup tenang ketika menghadapi posisi kita yang masih floating? Apakah kita sudah mempersiapkan yang namanya manajemen resiko? Kalau floating sampai segini saya harus lock atau bagaimana? Nah, ketika saya sudah lock, apakah saya harus cut loss? Atau ketika kita sudah lock ternyata harga berbalik, kita akhirnya menyesal ya. Kadang juga kita baru ambil posisi, tiba-tiba jantung kita berdebar-debar, waduh kita ketakutan ya, seperti kita tidak siap. Ketika bertrading ya seperti itulah, mental kita seperti itu harus kita bangun awal. Karena memang harus diakui ketika kita melakukan transaksi menggunakan akun demo ya, itu hasilnya pasti berbeda dengan akun real. Sama sekali sangat berbeda, karena akun demo itu tidak melibatkan uang pribadi kita yang sudah kita cari ya. Kita sudah capek cari uang, kita sudah kumpulin, ternyata kita pakai trading, kita menempatkan dana tersebut di sebuah tempat yang berisiko tinggi seperti trading itu. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap kehilangan kayak gitu? Jadi kita harus punya mental dulu ya, punya mental dulu nomor 1. Kita sudah kalau orang Jawa bilang itu tatak gitu loh mentalnya. Kita sudah siap mentalnya, kuat mental, baru kita boleh join trading. Nah, hal yang kedua itu adalah kemampuan menganalisa ya. Kemampuan menganalisa ini ada dua lagi, fundamental atau teknikal. Biasanya saya dulu paling suka yang namanya fundamental. Tapi setelah saya menjalani, ternyata analisa fundamental itu kalau di produk emas dulu yang saya pernah saya pernah trading itu, kemampuan analisa fundamental kita itu biasanya tidak terlalu terpakai. Kenapa? Karena harga itu bergerak duluan, baru beritanya muncul ya. Analisa fundamental itu biasanya kita menganalisa berita-berita, kira-kira seperti non-farm payroll, kalau tidak salah itu Jumat awal bulan ya. Jumat awal bulan itu biasanya ada non-farm payroll sekitar market itu jam berapa ya, jam 9 malam atau setengah 9 gitu, saya lupa. Itu biasanya harga
loncat, bisa turun bisa naik. Nah itu kita tinggal nebak-nebak, kita tidak tahu. Biasanya non farm payroll itu hasil pengumumannya baru keluar, harga sudah lompat duluan. Nah kita tidak bisa menyamai, atau kita tidak bisa menebak, oh bakalan turun nih kita, tidak bisa. Karena trader dunia itu banyak sekali volumenya ketika pengumuman itu, dan kita tidak bisa bergerak setelah mengetahui harga itu, kecuali kita sebelum pengumuman itu kita sudah ambil posisi dulu, kayak gitu. Itu susahnya kalau kita analisa fundamental, ya. Tapi kalau analisa fundamental itu biasanya itu melibatkan long term trading, jadi investasi jangka panjang. Misal nih, salah satu contohnya kita analisa fundamental itu, emas kira-kira 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi itu bakalan kemana harganya, bakal berapa, apakah nanti kedepannya ini ada kejadian seperti apa lagi. Misal kayak harga emas itu kan naik luar biasa tinggi ketika corona datang. Corona datang setiap 100 tahun sekali, ada pandemi itu datang 100, menurut para saintis, pandemi itu datang sekitar 100 tahun sekali. Nah kita bisa berasumsi bahwa 100 tahun lagi bakal ada pandemi lagi, saya harus ngekip emas. Tapi ya 100 tahun lagi apakah masih hidup untuk bisa menikmati hasil itu? Enggak, saya pikir tidak ya. Seperti itu. Terus mengarah lagi ke analisa teknikal. Teknikal ini lebih mempelajari tentang pergerakan candlestick, membaca indikator-indikator seperti MACD, MACD itu apa ya? Moving average. Aduh saya lupa lagi namanya. Jadi ada banyak indikatornya di MACD atau MACD atau RSI dan lain-lain. Itu kita bisa membaca indikatornya seperti apa. Dan seperti itu. Kita harus juga bisa menganalisa seperti seperti candle seperti ini, itu bakalan seperti apa nanti ke depannya. Itu kita bisa pelajari, tapi itu memang digunakan untuk trading short term, ya, trading cepat. Jadi kita bisa ngambil beberapa poin dari time frame yang kecil. Jadi misal sehari atau 6 jam atau 2 candle atau berapa, itu nanti kita bisa dianalisa seperti itu, ya. Itu hal yang nomor 2 yang harus kalian siapkan, yaitu kemampuan analisa. Nah, yang ketiga adalah modal atau ketahanan dana. Ini penting, kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi mental kita. Ya, misal kalian bertrading dengan dana 5.000 atau 50 juta. Terus kalian trading dengan lot yang regular di mana satu poin itu adalah 1 juta. Pergerakan harga emas, ya, itu paling ini biasanya 40 poin. Dia bisa naik, bisa turun 40 poin. Rata-rata seperti itu. Nah, kalian kalau dengan dana segitu, itu mepet banget. Sekali kena pukul harga, duit kalian langsung habis. Kalian langsung kena, namanya auto lock, ya. Auto lock, kunci otomatis dari pialang itu untuk membatasi resikonya. Dan kalian untuk melanjutkan trading lagi, pilihannya ada 2. Cut loss, buang semuanya, tutup account, atau kalian injek lagi, ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau bertrading yang aman, ya siapkan modal yang besar. Kenapa? Karena mau harga bergerak bagaimanapun, kita tetap santai. Kita tidak perlu repot-repot harus harus bingung dengan hedging atau locking dan lain-lain. Itu aman, ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi harus siapkan modal. Saya sudah pernah membuat video, ya, bisa dicek linknya di sini. Itu videonya trading anti loss atau anti rugi. Nah, itu menjelaskan tentang bagaimana caranya kalian menyiapkan ketahanan dana untuk modal tradingnya kalian. Nah, itu dulu dari saya teman-teman. Segitu dulu dari saya di sini. Saya juga ingin mengingatkan kepada kalian, jika kalian ingin bertrading, pilih perusahaan yang benar-benar bisa kalian percaya. Saya sudah posting linknya di sini, ya. Saya sudah pernah buatkan videonya. Dan cari broker yang amanah. Nah, kebetulan mantan anak buah saya namanya Henry itu sekarang masih bekerja di perusahaan pialang. Nah, perusahaan pialangnya ini terpercaya, legal, ada dari Bapepti juga, dari ICDX dan lain-lain. Terus penarikan dananya ini gampang, tidak perlu menggunakan tidak menggunakan tanda tangan siapa-siapa, karena itu duitnya kalian. Jadi kalian tidak bisa
direpotkan atau tidak bisa dipersulit untuk penarikan dana. Jadi kalian mau tarik dana bisa tarik dana langsung secara online tanpa perlu otoritas dari siapapun ya. Saya taruh linknya di deskripsi, link WA-nya Henry itu tadi. Kalau kalian pengen bertrading atau kalian mau sekedar bertanya-tanya aja, silakan langsung hubungi dia aja. Dan dia bisa bantu, dan saya bisa menjamin bahwa Henry ini adalah orangnya yang mana. Kalau kalian menggunakan jasanya dia untuk jadi broker, dia bisa menjelaskan semua risikonya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan dia juga saya sudah memberikan nasihat agar tidak terlalu memberikan iming-iming kepada nasabah ya. Nasabah harus wajib tahu namanya resiko terburuk dari dana mereka ketika mereka mulai bertrading. Oke teman-teman, segitu dari saya Muhammad di sini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like. Kalau kalian tidak suka, silahkan dislike. Dan jangan lupa, kalau kalian merasa ada video ini manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya, atau share ke teman-teman kalian yang pengen bertrading atau mulai bertrading. Oke? Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena saya sekarang mengejar biar saya dapat bisa 1000 subscriber bulan ini, karena saya pengen segera channel ini bisa monetize. Oke? Terima kasih teman-teman. Segitu dulu dari saya Muhammad di sini di channel Zero to One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.